Hai, welcome back to my channel. Terima kasih sudah kembali lagi ke sini. Di video kali ini aku mau ngebahas salah satu produk COSRX. Produk COSRX yang mau aku bahas kali ini adalah COSRX One Step Original Clear Pad. Ini kemasan yang lama ya, yang kemasan baru dia warnanya putih. Dia di jar seperti ini, itu isinya ada 70 pad. Padnya itu ada lembar yang kasar dan ada lembar yang halus. Tapi kasarnya pun nggak terlalu kasar sih. Ini area yang kasar, ini area yang halus. Sebenarnya yang kasar pun nggak terlalu kasar sih, jadi nggak terlalu abrasif dia. Sebenarnya kemampuan exfonya pun agak kurang ya, karena dia cukup lembut lah, nggak terlalu kasar itu tadi. Ini bisa digunakan setelah double cleansing, jadi dia kan fungsinya sebagai exfoliating pad. Exfoliating pad ini bisa berfungsi sebagai physical exfoliator, dan karena ada kandungan chemical exfoliatornya, jadi juga berfungsi sebagai chemical exfoliator. Jadi double ya sekalian, physical dan juga chemical digabungkan jadi satu. Tapi karena ini ingredients chemical exfoliatornya sih konsentrasinya nggak terlalu tinggi, dan permukaannya tadi yang aku bilang nggak terlalu kasar. Jadi dia cukup gentle sih menurutku, digunakan untuk kalian-kalian yang punya kulit mungkin agak sensitif pun masih bisa. Dan ini cukup versatile ya, jadi dia untuk di mix and match sama produk lain itu agak gampang lah, fleksibel. Tapi sebaiknya sih jangan di mix and match sama actives yang mengandung AHA dan BHA ya, karena dia kan udah bersifat eksfoliator. Jadi selanjutnya sih sebaiknya saranku tetap pakai yang calming atau hydrating lah. Untuk ingredientsnya sendiri, yang pertama dia mengandung Salix alba atau willow bark water. Ini ingredients BHA alami ya. Ini bermanfaat sebagai antiinflamasi, antioksidan, analgesik, dan juga acne treatment. Selain itu willow bark ini dia mengandung oil sih, jadi dia akan terasa sedikit ada rasa oilnya, tapi sedikit, nggak terlalu kerasa. Tapi justru di sini oilnya malah membuat agak emollient sih sedikit, jadi dia nggak terlalu bikin kering, walaupun itu BHA. Tapi kemampuan exfoliatingnya juga agak kurang ya dibandingin salicylic acid. Next, dia mengandung butylene glycol. Butylene glycol ini termasuk ke dalam polyhydric alcohol, dia sifatnya humectant. Next, dia ada glycerin, ini juga humectant. Kemudian dia mengandung beta-N salicilat. Nah, beta-N salicilat ini BHA ya, tapi lebih gentle daripada salicylic acid. Kemudian ada 1,2 hexanediol yang berfungsi untuk melembabkan. Next, ada arginin. Arginin ini salah satu bentuk asam amino, dia berfungsi untuk meremajakan kulit. Next, ada PEG 60 hydrogenated castor oil, ini berfungsi sebagai pengemulsi atau emulsifier. Jadi emulsifier ini fungsinya untuk mengikat suatu bahan yang dia mengandung oil sama water, yang ada kandungan air sama minyaknya. Biasanya kan air sama minyak dia memisah ya, dia nggak menyatu. Nah, kalau ada emulsifier, ini kandungan bahan ini akan menyatu. Kemudian dia juga mengandung panthenol yang berfungsi untuk melembabkan dan juga antiinflamasi. Selain itu dia juga mengandung allantoin yang berfungsi sebagai emollient, skin conditioning, dan skin protecting. Next, ada ethyl hexanediol sebagai pelarut. Kemudian dia juga mengandung Citrus aurantium dulcis atau orange peel oil. Nah, ini fungsinya sebagai fragrance ya, jadi aroma. Tapi fragrance ini dia ada efek negatifnya, dia menyebabkan skin sensitizer, jadi lebih sensitif. Terutama di pagi hari dia menyebabkan lebih sensitif dengan sinar matahari. Kemudian ada Melaleuca alternifolia leaf oil atau tea tree oil. Tea tree oil ini udah terkenal ya, dia untuk antibakteri atau anti jerawat juga. Tapi tea tree oil ini dia juga bisa berfungsi sebagai perfuming dan skin sensitizer juga sih. Ada orang-orang yang sensitif dengan tea tree. Jadi walaupun di sebagian orang dia efektif untuk anti acne, tapi di sebagian orang dia juga bisa menyebabkan sensitif. Next, ada sodium hydroxide. Ini fungsinya sebagai pH adjuster, jadi penyeimbang pH. Biasanya dia dibutuhkan di produk-produk yang mengandung eksfolian. Kemudian ada sodium hyaluronat. Ini saudaranya hyaluronic acid. Tapi sodium hyaluronat ini dia partikelnya lebih kecil, jadi dia bisa menembus ke kulit lebih dalam. Dia juga punya kemampuan melembabkan yang lebih bagus daripada hyaluronic acid. Nah, untuk manfaatnya sendiri menurutku ini lebih ke cleansing toner sih daripada exfoliating toner. Jadi kalau cleansing toner itu membantu membersihkan make up atau debu. Jadi setelah kita double cleansing, kalau kita menggunakan ini itu akan lebih bersih lagi. Kalau efek exfoliatingnya di aku sih kurang kerasa, mungkin karena aku udah biasa dengan yang konsentrasinya lebih tinggi ya. Jadi ini agak terlalu ringan sih menurutku. Cuman kalau kalian masih pemula, ini cukup recommended. Selain itu fungsi yang lain menurutku dia membantu meratakan tekstur
jerawat yang udah agak kering-kering itu. Nah, dia kalau yang permukaan kasarnya ya, terutama kalau ada jerawat-jerawat yang udah mengering, yang tinggal kecil-kecil itu diratakan pakai ini, dia akan lebih cepat sembuh, lebih cepat halus. Tapi kalau ditanya kemampuan menyembuhkan jerawatnya, menurutku sih kurang. Ada exfo pad lain yang kemampuan membersihkan jerawatnya lebih bagus menurutku, ataupun toner AHA yang kemampuan membersihkan jerawatnya lebih mantul lah. Kalau kalian tipikal yang jerawatnya agak-agak bandel gitu, menurutku sih ini mungkin kurang ya. Tapi kalau kalian tipikal kulit sensitif atau mungkin kalian baru mau nyoba exfoliating toner, ini masih cukup recommended sih, karena menurutku lumayan aman lah, karena konsentrasinya nggak terlalu tinggi. Tapi walaupun begitu, ada bahan-bahan yang tadi aku bilang, ada beberapa bahan-bahan yang bisa menyebabkan kulit sensitif, jadi waspada juga itu. Tapi menurutku sih nggak terlalu sih. Sejauh ini juga aku pakai sih nggak ada reaksi negatif apapun ya, walaupun kadang-kadang kulitku agak-agak sensitif sama fragrance. Tapi sejauh ini sih masih aman-aman aja. Kekurangannya, menurutku kekurangannya satu dari segi packaging, ini besar ya, jadi dia agak susah kalau dibawa-bawa. Tapi sebenarnya COSRX punya yang travel size-nya sih, yang cuman satu, seperti sheet mask gitu yang bisa dibawa-bawa. Kemudian selain packagingnya yang kurang travel friendly, menurutku daya exfoliatingnya kurang mantul sih, kurang berefek. Aku nggak terlalu ngerasain. Jadi kalau di aku sendiri sih dia lebih seperti cleansing toner jatuhnya. Kalau exfoliating tonernya, aku masih harus mengandalkan produk lain lah. Kemampuan eksfoliasinya menurutku kurang. Ngebersihin blackhead sama whiteheadnya juga kurang. Ngebersihin atau menyembuhkan jerawatnya juga kurang. Cuman itu tadi, kalau udah ada jerawat yang kering-kering bertekstur kecil-kecil, nah dia bisa bantu meratakan lebih cepat. Oke, sekian reviewku kali ini. I hope it helps. Semoga membantu. See you next time. Bye-bye.